Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Yus pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS kelas 4. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Pembelajaran 1. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Jadi di gambar pertama ada kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian yang ke gambar kedua adalah ada telur, itu adalah hasil dari ayam ya. Jadi ini yang dihasilkan oleh ayam atau hewan ternak. Nah, telur ini pun juga dimanfaatkan oleh manusia atau dikonsumsi. Nah, contoh selanjutnya ada pohon pisang. Ini juga dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ini rotan. Ini bunga dan ini adalah sayur. Jadi ini semuanya adalah contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kemudian untuk pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi seperti di video pertama sudah pernah Ibu jelaskan juga di subtema 1. Jadi sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, ini ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam. Jadi misalnya pertanian padi, sumber daya alamnya adalah matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Jadi pemanfaatannya matahari untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kemudian air mengaliri lahan pertanian, tanah sebagai media tanam. Kemudian udara sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kotoran hewan bisa menjadi pupuk tanaman. Kemudian kerbau bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Kemudian kegiatan pembuatan ikan asin, tentunya kita butuh kayu, garam, dan panas matahari. Kayu untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Kemudian garam mengawetkan ikan asin. Panas matahari tentunya untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian untuk pembuatan pakaian, contohnya sumber daya alamnya adalah kapas, logam, plastik. Kemudian kapas digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Kemudian plastik, bahan baku pembuatan kancing. Kemudian untuk transportasi, kegiatan transportasi, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah logam dan minyak bumi. Logam, bahan pembuatan alat transportasi. Kemudian minyak bumi, bahan utama pembuatan bahan bakar. Kemudian untuk kegiatan pembuatan patung, sumber daya alamnya biasanya tanah, kayu atau batu, besi atau baja. Untuk tanah, kayu, dan batu itu adalah bahan baku pembuatan patung. Kemudian besi atau baja adalah bahan baku untuk membuat pahat. Oke, seperti itu. Jadi demikianlah video Ibu. Semoga penjelasan singkat Ibu tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.